Salam kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengarkan lagi renungan pagi, firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan pada setiap kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Pagi hari ini saya kasih tema tentang anjing hidup versus singa mati. Ya, saya ulangi, anjing hidup versus singa mati. Ya, puji Tuhan, saudara. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya itu mengunjungi omah, karena pelayanan saya itu di lansia, kasih Tuhan. Melayani lansia, otomatis saya melayani opa oma gitu. Jadi suatu saat saya itu berkunjung ke rumah omah yang dia itu hidupnya itu sendiri, nggak ada anak, ya, nggak ada saudara, tapi dia itu hidup sendiri gitu ya. Tapi yang saya bikin jadi perhatian saya yang uniknya di sana, dia itu bukan ditemani cucu, tapi ditemani dengan seekor anjing gitu ya. Seekor anjingnya anjing kecil, lucu saya saudara. Anjingnya lucu, dan dia itu tiap oma itu beraktivitas ya. Tentunya dia itu sebagai selalu mengikuti omah ini, dan dia itu sebagai penghibur bagi omah yang hidupnya itu sendiri ya di sana. Dan dia berkomunikasi ya, mungkin omah ini kadang-kadang ngajak bicara seekor anjing pudelnya ini. Saudara, saat itu saya ke sana membawa sebungkus sembako gitu ya. Saya disambut dengan sukacita, ya, saya dipersilahkan duduk. Puji Tuhan, dia katakan, "Wah, terima kasih banyak Pak Didit sudah berkunjung," gitu ya. Berkunjung ke tempat saya. Ya ini saya ditemani anjing saya kan gitu. Puji Tuhan, saudara. Satu hal yang saya jadi pemikiran saya, bahwa meskipun ditemani seekor anjing, tapi anjing ini setia, Bapak Ibu. Ya, anjing ini setia, menjadi penghiburan, menjadi sangat berguna bagi hari-hari omah yang sepi, saudara ya. Puji Tuhan, omah sangat sukacita. Ya, satu pelajaran saya petik di sini, yaitu bagaimana saya ingat ada satu ayat. Ya, saya akan bacakan satu ayat di sini dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 4. Di sini katakan bahwa tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ya. Anjing yang hidup itu lebih berharga daripada singa yang mati. Tentunya kalau kita lihat dari sini, saudara ya, kalau anjing ini hidup, ini bisa berguna bagi tuannya. Tapi kalau singa yang mati, itu dia tuh tidak berguna, nggak ada berguna. Meskipun singa ini posisinya itu sebagai, kalau dalam hutan ini sebagai raja hutan, saudara ya. Raja dari binatang-binatang, saudara ya. Tapi kalau saat mati, dia itu nggak ada gunanya. Artinya, kalau dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari, kalau kita tidak ada berdampak dengan sesama kita, saudara ya, ada dampak yang baik, tidak ada gunanya, saudara ya, dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita itu masih hidup, tentunya kita bisa berguna bagi sesama kita. Mungkin dalam
kasih kita, dalam doa-doa kita bisa menguatkan melalui doa, kita bisa berbagi dalam apapun juga, sekecil apapun itu saudara ya, berupa nasihat, berupa pertolongan, saudara kita mempunyai apa, kita bisa berbagi dengan orang lain. Itu suatu yang luar biasa saudara, kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang berguna saudara ya. Jadilah pribadi yang senantiasa diandalkan oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berguna, pribadi-pribadi yang mempunyai impact, yang mempunyai pengaruh buat sekitar. Ya, hidup itu harus bermanfaat, ya, dan berkualitas di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah perenungan kita pagi hari ini boleh menguatkan kita. Jadilah pribadi yang berguna, jadilah pribadi yang bermanfaat buat sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi yang hidup, pribadi-pribadi yang senantiasa menjadi pengaruh buat orang lain, Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan, yang ada pada saat ini kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati apapun setiap pergumulan kami, apapun setiap persoalan kami, Tuhan, kami terus boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas di dalam Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Demikian perenungan pagi hari ini. Amin.